Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Rodi Pratama, NIM 2010411073, dan teman saya Ermi Sakita Andriani dengan NIM 2010411070. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang materi ISO 9000. Kata ISO yang menjadi nama dari organisasi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu isos yang berarti sama atau equivalent. Dalam bentuk modern, kata isos kemudian ditransformasikan menjadi ISO, seperti yang digunakan dalam istilah isotermis, isobar, dan lain-lain. Kata ini diadopsi oleh organisasi internasional untuk standarisasi menjadi nama dari organisasinya, di samping karena kemiripan arti kata ini dengan tujuan organisasi. Tujuan karena ini terbentuk memiliki bentuk yang paling mendekati dengan singkatan nama organisasi. ISO merupakan kebijakan dari International Organization for Standardization. ISO adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan barang dan jasa. Ini membuktikan bahwa ISO merupakan salah satu alat manajemen yang digunakan banyak dalam dunia saat ini. Menurut Aryani, audit didefinisikan sebagai evaluasi secara sistematik dan independen yang dilaksanakan untuk menentukan apakah kegiatan mutu yang berhubungan dengan hasil produksi setelah sesuai dengan dokumentasi sistem mutu dan apakah prosedur adalah dokumentasi sistem mutu diterapkan secara efektif dan pantas untuk mencapai sasaran yang digunakan. Menurut The International Standard of Terminology in Quality Management, mendefinisikan audidat mutu sebagai suatu penguji yang sistematik dan independen untuk menentukan apakah aktivitas mutu dan hasil sesuai dengan pengaturan yang direncanakan, dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan cocok untuk mencapai tujuan. Untuk memenuhi persyaratan suatu sistem manajemen yang digunakan sebagai acuan, hasil audidat dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, salah satunya adalah manfaat perbaikan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi organisasi. Dengan informasi, hasil penilaian, auditor, dan rekomendasi yang disampaikan, akan kemungkinan pimpinan unit operasi melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, maupun produktivitas usaha secara lebih terarah. Proses audit merupakan media pembelajaran dan pertumbuhan yang tidak ternilai harganya bagi para pelaku audit itu sendiri. Karena melalui proses audit, terjadi proses pemahaman secara mendalam tentang seluk-beluk operasi organisasi serta permasalahan yang dihadapinya, baik permasalahan skala organisasi maupun permasalahan spesifik yang ada pada setiap fungsi dalam organisasi. Banyak negara telah membentuk badan akreditasi untuk mengotorisasi badan sertifikasi audit yang berlaku untuk organisasi kepatuhan sertifikasi ISO 9000. Meskipun sering disebut sebagai sertifikasi ISO 9000-2000 yang sebenarnya standar untuk sebuah organisasi yang kualitas manajemen, dapat sertifikasi adalah ISO 9000-2000. Berbagai badan akreditasi ada kesepakatan bersama dengan satu sama lain untuk memastikan bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh salah satu badan sertifikasi terakreditasi diterima di seluruh dunia. Keputusan tentang kualitas sistem yang dibuat berdasarkan data yang disimpan dan sistem secara berkala diaudit dan dievaluasi untuk konformans dan efektivitas. Catatan harus menunjukkan bagaimana dan di mana bahan baku dan produk yang diproses agar produk dan masalah pada pelaksanaan ke sumber. Perlu untuk menguji apakah dokumen dan produk yang memenuhi persyaratan desain, persyaratan peraturan dan kebutuhan pengguna, menentukan apakah kualitas sistem bekerja, dan apa yang dapat dilakukan perbaikan. Pastikan tidak ada yang menggunakan produk buruk, menentukan apa yang harus dilakukan dengan produk buruk, menangani akar penyebab masalah, dan memelihara catatan untuk digunakan sebagai alat untuk memperbaiki sistem. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.